Hai teman-teman, ketemu lagi di channel saya. Pada episode kali ini saya akan menceritakan tentang Indra, namanya Indra ya. Dia ini driver ojol yang melewati perjalanan lintas dimensi. Kita simak aja ceritanya. Mari. Aku Indra, 26 tahun. Aku bekerja sebagai driver ojol di daerahku. Sudah 3 tahun aku menekuni pekerjaan ini untuk menghidupi keluargaku. Dan baru kali ini aku mengalami kejadian seperti yang akan kuceritakan setelah ini. Malam itu malam Jumat Kliwon, yang ternyata baru aku ketahui setelah aku mengalami kejadiannya. Saat itu aku sengaja keluar untuk mengaktifkan aplikasi driverku sore hari. Karena himbauan pemerintah yang mengharuskan orang-orang untuk di rumah saja, makanya aku sengaja mengaktifkan aplikasi sore hari. Memang pengaruh datangnya wabah virus mematikan ini benar-benar melockdown orderan ojek juga. Setelah salat maghrib, ada orderan pertama masuk di aplikasiku. Aku mulai bekerja setelah orderan pertama itu masuk. Dan orderan-orderan selanjutnya aku lewati dan aku jalankan seperti biasanya. Memang hanya beberapa, tapi aku tak menyerah dan tetap menunggu orderan yang masuk. Hingga pukul 23.30 cuma ada 4 orderan yang masuk di aplikasiku, termasuk orderan mengantar makanan. Aku masih ingat tepat pada jam 23.40 masuk orderan mengantar orang yang jaraknya lumayan, 45.000. Setelah aku chat dan pastikan lokasi penjemputan, dengan semangat aku menjemput ke lokasi di mana orang tersebut berada. Aku sampai di tempat penjemputan si pemesan. Awalnya aku merasa agak aneh memang, karena lokasi penjemputan tersebut adalah di sebuah minimarket yang sudah tutup. Tapi pikirku tak apalah, mungkin orangnya juga biar aku mudah untuk menemui dirinya. Setelah menemui seorang yang berdiri di depan minimarket tersebut, aku langsung bertanya, "Mbak, benar dengan Mbak Ana yang pesan goyes ya?" Tanyaku. "Ya mas, saya Ana, bisa kan mas ngantar saya pulang? Sudah gak ada angkutan soalnya mas," jawabnya. "Oh ya bisa mbak, saya akan mengantar mbak sampai tempat tujuan. Maaf ini helmnya mbak," jawabku sambil memberikan helm. "Oh ya mas, terima kasih." Kami pun melaju mengikuti map yang diarahkan oleh pihak aplikasi. Jalanan malam itu memang terasa lebih sepi dari biasanya. Penjual-penjual pinggir jalan yang biasanya banyak yang berjualan, tak kenapa malam ini seperti tutup massal. Lebih-lebih jalur menuju tujuan Mbak Ana ini memang jalur yang sepi. Ada jalan lain yang lebih cepat memang untuk mencapai tujuan Mbak Ana ini daripada yang diarahkan oleh Mbah Gub. Hanya saja jalur itu adalah jalur hutan yang sepi pemukiman dan tidak ada orang jualan satupun. Paling hanya beberapa mobil atau motor yang lewat jalur itu. Namun karena sudah terlalu malam dan aku juga ingin mengirit bensinku, aku pun menawarkan pada Mbak Ana, "Mbak, kalau misalnya saya lewatkan jalur yang lebih cepat bagaimana? Biar mbaknya juga lebih cepat sampai ke tempat tujuan," tanyaku. "Oh ya mas, gak apa-apa mas, saya ngikut masnya aja," jawabnya. Karena diperbolehkan, aku pun melewati jalur hutan tersebut. Selama perjalanan aku tak begitu merasakan hal aneh terjadi. Semua terasa biasa saja. Aku mengobrol dan mencandai Mbak Ana seperti biasa. Tak ada niat buruk dariku atau Mbak Ana mungkin yang terlintas di pikiran kami. Kami mengobrol biasa dan aku merasa sudah 30 menit menempuh perjalanan. Itu hanya perasaanku memang, karena aku belum melihat jam. Terus saja kami mengobrol dan sesekali aku lihat jam. Di sini hal aneh terjadi. Pertama aku lihat jam. Tanganku waktu menunjukkan pukul 23.50. Aku heran, namun aku hilangkan pikiran anehku itu. Mungkin memang aku terlalu kencang membawa motor jadi terlihat cepat. Karena biasanya dari tempat penjemputanku tadi hingga masuk jalur hutan itu harusnya memakan waktu 25 menitan. Kalau di logika, tadi aku mulai berangkat dari tempat penjemputan itu sekitar jam 23.47. Tapi barusan ini aku lihat jam masih jam 23.50. Mungkin aku terlalu cepat, pikirku. Kami pun terus mengobrol. Lumayan lama sebenarnya kami mengobrol di perjalanan itu. Penglihatanku ke jam tangan yang kedua menunjukkan pukul 23.55. Gila, pikirku. Aku sudah menempuh jarak kira-kira 17 kilometeran. Jamnya nggak jalan. Kukira jamku yang rusak. Aku lihat HP pun sama jamnya. Sudahlah. Kami masih melaju dan sesekali mengobrol. Nah, aku lihat jam yang ketiga ini, yang aku sudah merasa ini benar-benar aneh.
Aku lihat jam masih pukul 23.58. Bener-bener gila. Sudah aku menempuh jarak lumayan jauh, baru 3 menit hitungan jam. Aku sudah mulai merasa tak enak dan kuberanikan bertanya pada penumpangku. Mbak, apa Mbak Ana gak merasa aneh? Tanyaku. Aneh gimana mas? Tanya Mbak Ana balik. Ini Mbak, sudah merasa jauh sekali dari tadi saya mengemudikan motor. Kilometer di dashboard motor saya juga sudah menunjukkan jarak 20 km. Tapi kita kok nggak keluar-keluar juga dari hutan ya? Dan lagi jam saya ini di HP maupun jam tangan terasa lambat sekali waktu berlalu. Jelasku. Masa sih mas? Saya nggak merasa aneh kok. Saya dari tadi juga menikmati perjalanan biasa saja, tegasnya. Lagian Mbak, dari tadi saya melalui jalur hutan ini kok tidak ada satu kendaraan pun melintas ya, tambahku. Ah, masnya aja yang mungkin Bapak sangka agak bagus, redam penumpangku. Suasana dingin dan mencekam makin menyelimuti perjalanan kami. Aku merasa sangat kelelahan. Aku merasa kami sudah menempuh perjalanan yang sangat jauh, namun tak sampai-sampai. Bahkan keluar dari hutan saja belum. Aku lihat jam lagi, ini sudah tidak wajar. Sekian lama dan jauh aku menempuh perjalanan, waktu masih menunjukkan pukul 00.05. Luar biasa lambat waktu ini berjalan. Yang aneh lagi, si Mbak Ana ini tidak protes ataupun tidak merasa perjalanan ini begitu jauh sekalipun. Dia masih biasa saja, padahal aku sendiri merasa kalau aku sudah menempuh perjalanan sangat jauh. Kilometer di dashboard motorku saja sudah menempuh jarak 26 km lebih. Namun hebatnya, bensinku tidak satu strip pun berkurang dari pandomnya tadi. Aku mulai merasa keheranan dan tidak percaya akan hal yang terjadi. Keringat dinginku mulai keluar. Hatiku semakin merasa tidak enak, jantungku berdebar makin kencang. Tiba-tiba Mbak Ana bersuara dari belakang. Mas, maju sedikit lagi, saya berhenti di situ ya mas. Aku kaget dan menjawab. Loh Mbak, kan ini belum sampai, keluar dari hutan saja belum kok. Sambil lihat HP aku baru sadar kalau titik mapku ternyata tidak jalan dari tadi. Titik mapku berhenti di awal jalur masuk hutan tadi. Makin gemetar saja aku ini. Perasaan yang tadinya biasa saja seketika menjadi perasaan yang sangat terguncang. Aku benar-benar sudah kelelahan dan merasa ingin menyerah. Aku membaca doa dalam hati sebisaku dan tiba-tiba Mbak Ana minta berhenti. Stop di sini mas. Aku kaget dan menghentikan motorku. Memang dari tadi selama kami mengobrol, aku tak lihat ke belakang. Kami hanya saling bertukar suara. Setelah aku berhenti dan melihat Mbak Ana turun, iya Mbak, ini beneran berhenti di sini Mbak. Tanyaku sambil menoleh dan melihat Mbak Ana. Astaghfirullahaladzim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jeritku yang melihat sosok Mbak Ana berubah menjadi sosok aneh. Mukanya hancur berlumuran darah, rambutnya terurai panjang, dan yang tadi berangkat si Mbak Ana ini pakai pakaian serba tertutup. Sekarang yang aku lihat Mbak Ana ini mengenakan pakaian putih polos memanjang ke tanah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seruku terus menyebut nama Tuhan. Dengan diawali suara tertawa yang melengking, Mbak Ana membayar tarif goyesnya. Ini mas uang gojeknya, katanya. Sambil menutup mata dengan tangan kiri, ku terima uang dari Mbak Ana yang ternyata adalah Mbak Kunti ini. Iya Mbak, terima kasih Mbak. Mbak, saya kan cuma kerja dan saya sudah mengantar Mbak sampai tempat berhenti yang dimau Mbaknya. Sekarang tolong kembalikan saya ke dunia saya Mbak, pintaku. Dia hanya tertawa melengking dan berkata, kau jalan terus saja. Nanti kalau bertemu rambu-rambu warna biru kau berhenti sebentar. Tutup matamu dan kembali jalan. Kau akan keluar dari duniaku, jawabnya. Iya Mbak, ya sudah terima kasih Mbak, saya tinggal dulu. Assalamualaikum, kataku sambil bergerak pergi meninggalkannya. Kemudian dia hanya tertawa melengking seperti puas telah mengerjaiku. Dengan dipenuhi rasa gemetar dan keringat dingin, aku ikuti petunjuk Mbak Kunti tadi. Berhenti di plang warna biru sebentar, kemudian jalan lagi. Dan alhamdulillah aku telah berada kembali di duniaku, dunia manusia. Karena setelah berhenti di plang biru tadi, tidak berapa lama aku berjalan, aku sudah menemui komplek pertokoan dan beberapa penjual yang berjualan di pinggir jalan. Aku sudah lihat manusia. Begitu yang kukatakan dalam hati. Dengan terus berdoa dalam hati, aku kembali pulang ke rumah. Namun aku tidak melewati jalur hutan tadi. Waktu di jam tanganku sudah menunjukkan pukul 00.30.
Tapi jarak di KM ku masih terus berjalan dan sekarang sudah sampai di KM ke 30-an. Sampai di rumah, aku dikagetkan dengan orang-orang yang berkumpul di rumahku dan bersama-sama membaca surat Yasin dan tahlil. Aku heran, kenapa jam segini masih tahlilan, pikirku. Setelah aku parkir motor dan mau masuk ke rumah, serentak mereka berhenti dan mengucapkan Alhamdulillah. Istriku menangis dan memeluk erat tubuhku. Anakku pun ikut menangis sejadi-jadinya. Mereka semua bersyukur seolah aku selamat dari suatu bencana. Dan benar saja, aku dinyatakan hilang selama 2 hari tanpa kabar dan tanpa meninggalkan jejak apapun. Ini adalah hari ke-6 setelah kepulanganku, karena memang sebenarnya aku sadar-sadar saja dan benar-benar bisa mengingat semua kejadian yang aku lalui saat itu. Terima kasih telah mendengarkan ceritaku. Bagi teman-teman yang ingin membagi cerita horornya, bisa kirim lewat DM Instagram ya. Di Instagram tertera di video ini atau di deskripsi. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar channel ini terus bisa menghadirkan konten-konten horor kesukaan kalian. Oh ya, satu lagi, cerita-cerita horor yang saya angkat di channel ini berdasarkan atas kisah nyata dari orang-orang yang mengirim ceritanya ke DM saya ya. Thank you teman-teman.